Assalamualaikum, sahabat, se-Indonesia dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan membahas tentang sejarah yang ada di negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sangat banyak menyimpan sejarah yang mungkin sahabat semua belum mengetahuinya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, buat sahabat yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah, yang ada di handphone kalian, dan buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai deretan daftar nama pahlawan Indonesia yang berjuang merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Salah satu pahlawan yang sangat berjasa adalah Pangeran Diponegoro. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Pangeran Diponegoro sesuai dengan SK Presiden RI nomor 087, TK, 1973 pada tanggal 6 November tahun 1973. Gelar ini diberikan untuk menghormati dan mengapresiasi perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peristiwa Perang Jawa atau yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat tanggal 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati, dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri dari 9 wanita yang dinikahinya. Saat ini, seluruh keturunan Pangeran Diponegoro tersebut hidup tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri, termasuk Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi raja. Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri. Sekitar tahun 1825 sampai tahun 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Ditambah lagi, Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Pada saat itu Belanda pun melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda membuat taktik sayembara, barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar yaitu 20.000 gulden. Akan tetapi, pengikut Pangeran Diponegoro pada saat itu tidak goyah akan tawaran tersebut. Akhir hayat Pangeran Diponegoro. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya pada tanggal 20 April tahun 1830 yang kemudian dibawa dengan kapal Pollux menuju Manado. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di Benteng Amsterdam. Selanjutnya, ia pun kembali dipindahkan ke Makassar, hingga akhirnya pada tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Demikian rangkuman mengenai biografi Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa.